Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pembelajaran IPA pada hari ini. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian pada saat Ramadan ini? Semoga tetap sehat dan kuat dan semangat berpuasa ya. Oke, mari kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar tentang cahaya dan alat optik. Nah, untuk cahaya ini kalian tentu tahu ya, matahari itu sebagai sumber cahaya di dunia ini yang telah memancarkan cahaya di dunia ini. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, sifat-sifat cahaya. Nah, yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Keempat, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Untuk cahaya dapat dipantulkan. Nah, karena proses pemantulan inilah kita dapat melihat suatu benda. Nah, jadi cahaya memiliki sifat yang dapat dipantulkan dan akhirnya menumbuk suatu permukaan benda sehingga benda tersebut dapat kita lihat. Kemudian ini ya dapat dibiaskan. Ini salah satu contohnya adalah ketika pensil dimasukkan ke dalam air yang berisi gelas yang berisi air seperti itu. Nah, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, ini sama seperti bab yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini ada hukum pemantulan cahaya, hukum Snellius, yaitu sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Ini sudut datang cahaya atau I ini ya sama besarnya dengan sudut pantul cahaya R. Nih, itu hukum pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Nah, cermin datar tentunya kalian kita semua ya sudah punya cermin datar ya. Semua insya Allah semua rumah sudah mempunyai cermin datar ya untuk bercermin seperti itu. Nah, ini ilustrasi dari cermin datar, bentuknya datar seperti ini. Jadi ini benda, ini A. Ini adalah bendanya, kemudian ini A aksen, ini adalah bayangannya. Nah, sifat bayangan pada cermin datar itu maya. Maya itu artinya letaknya di belakang cermin. Bayangannya ada di belakang cermin. Kemudian tegak, ini posisinya tegak, dan sama besar. Sama besar, jadi sama, tidak diperbesar maupun tidak diperkecil. Nah, kemudian jarak bayangan sama dengan jarak benda. Ini jarak bayangan ini, kemudian ini jarak benda, itu juga sama. Kemudian tinggi bayangan sama dengan tinggi benda, karena sama ya besarnya, dan posisi bayangan berlawanan dengan posisi benda. Nah, ini misalnya, nah ini yang jempol ini tangan kiri lah ya, kalau yang di cermin berarti tangan kanan, seperti itu. Kalau misalnya kalian, nah ini ya, selfie ya, itu seperti itu. Nah, terkadang itu berlawanan karena memang kamera yang digunakan itu adalah kamera depan, jadi seperti cermin, jadi berlawanan. Lanjut. Nah, pembentukan bayangan pada cermin datar. Ini silakan kalian buka buku paket halaman 177 ya. 177. Nah, tuh, misalnya saat dua cermin datar disatukan atau membentuk sudut tertentu, lalu jika benda diletakkan di antara kedua cermin tersebut, maka akan terbentuk bayangan dalam jumlah tertentu. Ya, jadi tidak hanya satu bayangan. Misalnya, banyaknya bayangan dapat ditentukan dengan rumus N sama dengan 360 per X min 1. Keterangan N itu adalah jumlah bayangan, kemudian X itu sudut yang dibentuk antara dua cermin datar. Nah, contoh soalnya, ini contoh yang paling sederhana, nanti biasanya ada pengembangan lagi. Dua cermin datar disusun sehingga membentuk sudut 60 derajat. Tentukan berapa jumlah bayangan yang dibentuk oleh kedua cermin datar tersebut. Diketahui X, sudut yang dibentuk antara dua cermin datar berapa? Yaitu 60 derajat. Dan ditanya N, jumlah bayangan, kemudian dijawab. Ini ya, masukkan rumusnya. N sama dengan 360 per X min 1. Nah, N sama dengan 360
per 60 min 1. Nah, N sama dengan ini 360 per 60 itu jawabannya 6, kemudian min 1. Kemudian hasilnya adalah 5 bayangan. Nah, ini ya, kalian pasti punya cermin datar dan busur di rumah. Ya, punya atau enggak? Nah, silakan kalau mau mencoba praktikum di rumah. Nah ini ya, nanti diatur-atur sendiri cermin datarnya mau dibentuk sudut berapa. Nah, nanti pasti benda-bendamu jadi ada banyak. Ya, coba dilihat di buku paket halaman 177. Lanjut. Nah, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Nah, ini ya, cermin cekung sesuai dengan namanya, jadi cekung. Nah, coba sebutkan contoh cermin cekung yang ada di sekitarmu. Nah, apa coba? Nah, ini ya, di sini ada ilustrasi ya, sendok. Nah, sendok untuk yang permukaan ini ya, depan cekung. Nah, itu pasti kalian ketika bercermin itu wajah kalian akan terbalik. Nah, seperti itu. Jadi memang bayangannya itu terbalik untuk cermin cekung. Nah, sekarang kita mengenal bagian-bagian cermin. Ini ya, cermin cekung khususnya. Jadi ada SU itu sumbu utama. Ini SU sumbu utama. Kemudian P itu titik pusat kelengkungan cermin. Ini namanya P itu titik pusat kelengkungan cermin. Bisa kalian baca juga di halaman 178, 179 ya. Nah, itu P itu titik pusat kelengkungan cermin. Ini sebentar. Terus F besar itu titik fokus cermin. Ini ya. Nah, terus O itu titik pusat optik ini. Terus R itu jari-jari kelengkungan cermin. R itu jadi jarak ini O sampai P. Jadi jarak apa? Titik pusat hingga titik pusat kelengkungan cermin. Itu namanya R. R ini ya, R besar ya. Nah, atau jari-jari kelengkungan cermin. Nah, kemudian F kecil ini adalah titik fokus cermin. F kecil maaf, ini jarak titik fokus cermin ya. Berarti di sini F kecil ini ya, jarak O sampai F besar ini. F kecil ini adalah setengahnya dari R ini ya. Jadi R ini adalah 2F ini. Kemudian nih 0 sampai F ini disebut dengan ruang 1. Ini ada 1 Romawi. Kemudian F hingga P ini adalah ruang 2 ya. Kemudian P sampai tak hingga itu adalah ruang 3. Kemudian O sampai tak hingga itu adalah ruang 4. Itu ada di depan di belakang cermin cekung. Seperti itu ya. Lanjut, nah ini adalah sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Ini digunakan untuk melukiskan bayangan. Jadi, yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama dan dipantulkan melalui titik fokus. Ya, sinar datang sejajar sumbu utama dan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui titik fokus. Ini, kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama. Sejajar sumbu utama. Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat cermin dan dipantulkan kembali melalui titik pusat cermin. Dipantulkan kembali. Itu ya. Itu sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Sekarang ini lukisan bayangan pada cermin cekung. Jadi ketika sebuah benda di depan cermin cekung. Kalau benda di ruang 1 di depan cermin cekung, ini ya, ini bendanya yang garisnya tidak putus-putus, ini bendanya di ruang 1, berarti di antara O dan F, maka bayangannya itu seperti ini ya. Ini menggunakan pelukisan bayangan tadi ya. Nah, ini kok bisa dapat ini? Jadi pakai sinar istimewa pada cermin cekung tadi. Nah, sifat bayangan maya tegak diperbesar di ruang 4 belakang cermin. Maya itu maksudnya adalah di belakang cermin. Tegak ini adalah bayangannya itu tegak, tidak terbalik. Diperbesar itu maksudnya ini tingginya kan lebih besar ya untuk bayangannya. Nah, kemudian di ruang 4 ini, di ruang 4. Di ruang 4 itu adalah jarak antara
O sampai tak hingga di ruang 4 di belakang cermin. Lanjut, benda di ruang 2 di depan cermin cekung. Sifat bayangannya ini ya, ini bendanya, ini bayangannya. Nyata, terbalik, diperbesar. Ya, ada di ruang 3. Ini nyata karena apa? Di depan cermin cekung. Kemudian terbalik, ini posisinya ini ya, ini yang benda, ini yang terbalik. Nah, dan ini ukurannya diperbesar. Bayangannya ini lebih besar daripada ini. Dan di ruang 2 ya, jarak antara P ini, di ruang 3 maaf, P sampai tak hingga. Nah, ini kok bisa dapat bayangan ini? Nah, tadi menggunakan melukisnya menggunakan garis apa itu? Sinar istimewa pada cermin cekung ya ini. Jadi ini misalnya garis apa sinar datang sejajar sumbu utama ini ya, seret ini dan dipantulkan ke titik fokus ini, seret. Kemudian berpotongan, nah ini seret, ini sesuai dengan panjang nih, seret, gini sampai ini. Terus berpotongan dengan apa? Sinar datang yang datang melalui titik fokus ini, seret, dan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama, seret. Nah ini, nah membentuk ini. Nah, akhirnya diperoleh bayangannya ini. Nah, seperti itu ya. Nah, terus sama, benda di ruang 3 di depan cermin cekung, sifatnya nyata, ini ya nyata di depan cermin. Ini terbalik, nah, terbalik, diperkecil. Nah, ini. Nah, diperkecil dan ada di ruang 3 depan cermin. Ini bayangannya. Oke ya, ini sama juga menggunakan sinar istimewa ya. Ini sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan titik fokus, kemudian ini berpotongan dengan sinar datang yang menuju titik fokus dan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nih, slet. Potongannya di sini, ya ini diperoleh bayangannya. Seperti itu ya. Nanti selanjutnya juga seperti itu. Nah, baik di cermin yang lain. Terus ini juga sama. Kalau benda di titik fokus di depan cermin cekung ini ya, nah sifat bayangannya bagaimana? Maya, tegak, diperbesar. Nah di sana ya nggak kelihatan ya, maya soalnya di belakang cermin, nanti tegak dan diperbesar. Nah ini juga sama. Nah, pakai apa itu? Sinar istimewa tadi ya. Benda di titik pusat di depan cermin cekung ini, di titik pusat ini. Kalau tadi di titik fokus, ini di titik pusat. Nah, sifat bayangannya bagaimana? Nyata, terbalik, sama besar. Di titik P, atau di depan cermin. Ya, jadi ada 5 ya. Di ruang 1, di ruang 2, di ruang 3, di titik fokus, dan di titik pusat cermin cekung. Oke, 5 ya. Lanjut. Kemudian rumus cermin cekung. Nah, ini ada seper S0 ya, ditambah seper SI sama dengan seper F. Nah, ini kalau di buku itu bisa memakai S. S0 itu bisa ditulis dengan S. SI itu bisa ditulis dengan S aksen. Jadi seperti ini rumusnya. Boleh pakai yang mana. Atau juga seper S0 tambah 1 per SI sama dengan 2 per R. Nah, ini karena R itu adalah 2F. Nah, terus ini M itu apa? Perbesaran ya. Jadi ini nilai mutlak min atau plus min sama aja. Jadi min itu hanya menunjukkan letak bayangannya. Nah, ini ya letak posisinya. Jadi SI per S0 atau S aksen per S sama dengan nilai mutlak dari HI per H0 atau H aksen per H0. Lanjut, S0 atau S itu adalah jarak benda. Kemudian SI atau S aksen itu jarak bayangan. Oh ya, mohon maaf, hanya belum H. Jadi H itu adalah tinggi bayangan, tinggi benda. HI itu tinggi benda, H0 itu HI itu tinggi bayangan, H0 itu tinggi benda. Lanjut, F itu jarak fokus cermin cekung ini ya. Kemudian R jari-jari cermin cekung ya. R itu adalah 2F.
2 kali F. Nah, catatan untuk pada cermin cekung, nilai F dan R itu nanti bernilai negatif ya ini. Nah, contohnya ini ada cermin cekung. Nah, nilainya positif ya, mohon maaf ini tipu. Yang negatif itu di cermin cembung ya. Ini tipu ini. Ini jadi bernilai positif ya. Nah, contoh soal, sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung. Jika jarak fokus cermin tersebut adalah 6 cm, tentukan jarak bayangan yang dibentuk dan nyatakan sifat-sifatnya. Nah, sekarang yang diketahui apa? Ini jarak benda ya, ini S sama dengan 10 cm. Ini ada di ruang 2. Kemudian F itu F-nya berapa? 6 cm. Yang ditanya apa? S aksen dan sifat bayangan. Jarak bayangan dan sifat bayangannya dijawab pakai rumus ini ya. Seper F sama dengan seper S plus seper S aksen. Nah, seper F berapa? 1/6 ya. Ini jadi 6-nya ini positif. Tadi keliru tadi ya. Seper 6 sama dengan seper 10 ditambah seper S aksen ya. Berarti kalau dipindah ruas bagaimana? Jadi ini seper S aksen ini. Jadi kalau mencari seper S aksen itu sama aja dengan seper 6 min seper 10 seperti itu. Terus disamakan ya, penyebutnya 30, jadi ini dikurangi, terus hasilnya seper S aksen sama dengan 2/30. Jadi kalau S aksennya berarti 30 bagi 2, 15 cm. Nah, sekarang perbesaran bayangan. Sekarang S aksennya sudah tahu ya. Sekarang sifat bayangannya kita kan nggak tahu. Terus kita mencarinya dengan perbesaran bayangan. M sama dengan nilai mutlak dari S aksen per S. Jadi nilai mutlak dari 15/10 di 1,5. Ya. Nah, 1,5 berarti 1, nih sifat bayangan berarti nyata terbalik diperbesar seperti itu ya. Ini jarak bendanya ini 10, kemudian benda 10, kemudian 10, kemudian perbesarannya ini 1,5, berarti diperbesar ya. Nyata berarti di depan cermin terbalik ini seperti ini dan diperbesar. Nah, ini melukiskannya memakai sinar istimewa tadi. Sekarang kita lanjut ke cermin cembung. Ini juga sama ya. Nah, coba sebutkan contoh cermin cembung di sekitarmu. Nah, ini pada spion. Spion atau misalnya ini ada cermin cembung yang dipasang di sudut-sudut jalan ya. Nah, ini bagian-bagian cermin cembung sama ya dengan cermin cekung tadi. Nah, silakan dibaca sendiri. Lanjut. Ini sinar istimewa pada cermin cembung. Nah, sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Nah, sinar datang sejajar sumbu utama ini ya. Kemudian dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Ini memang sudah pasti ya. Kemudian yang kedua, sinar datang menuju titik fokus ini, titik fokus, kemudian dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nih. Nah, kemudian sinar datang menuju titik pusat cermin, kemudian dipantulkan kembali seolah-olah dari titik pusat cermin. Seperti itu. Kemudian lukisan bayangan pada cermin cembung. Ini hanya satu ya, jadi sifat bayangannya maya, sama tegak, dan diperkecil. Ada di ruang 1, di belakang cermin. Ini ya. Nah, jadi ruangannya pada cermin cembung itu di belakangnya. Ini ruang satunya seperti ini. Nah, maya ya. Kemudian rumus cermin cembung itu juga sama.
Nah, ini sama dengan cermin cekung tadi, dengan catatan, ini pada cermin cembung itu nilai F dan R itu bernilai negatif. Ya, jadi yang negatif itu adalah cermin cembung. Nah, berarti kan contoh di buku paket halaman 189 sampai 190. Nah, ini kemudian langsung pembiasan cahaya. Hukum pembiasan cahaya, ini ya. Sinar datang, sinar bias, dan garis normal. Sinar datang, ini sinar bias, dan garis normal, ini ya, terletak pada satu bidang datar. Ini. Nah, lanjut saja nih, enggak begitu ini. Pembiasan cahaya pada lensa cembung. Ini ya, jadi bentuk lensa cembung itu ada 3, yaitu ini ya, bisa dibaca sendiri, biconvex, plan convex, dan konkav convex. Bagian-bagian lensa cembung ya, ini juga hampir sama dengan cermin tadi ya. Ini sumbu SU itu adalah sumbu utama, P itu adalah titik pusat kelengkungan lensa, ini. Kemudian F itu, F besar adalah titik fokus lensa, O itu titik pusat optik, R itu ya sama, ini R adalah jari-jari lensa, F kecil adalah jarak titik fokus lensa. Ini juga sama, O sampai F adalah ruang 1, F sampai P adalah ruang 2, P dan seterusnya adalah tak hingga, 0 sampai P adalah ruang ini. Maaf ini ya, O sampai F ruang 1, F sampai P ruang 2, P sampai tak hingga adalah ruang 3, kemudian 0, O sampai tak hingga adalah ruang 4 gitu ya. Ini sama sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Nah, seperti ini bisa dibaca sendiri. Yang terpenting adalah di cermin ya. Lukisan bayangan pada lensa cembung. Oh iya, untuk lensa cembung ya, coba nanti dicek. Nah, untuk bayangan pada lensa cembung ini sama dengan bayangan pada lensa pada cermin cekung ya. Jadi pada lensa cembung itu sifat bayangannya sama dengan cermin cekung. Jadi misalnya benda ada di ruang 1 itu bayangannya adalah maya tegak diperbesar. Nah, ini juga sama dengan di cermin cekung ya. Di ruang 2 Fn sama ya. Lanjut. Nah, ini rumus lensa cembung. Nah, ini juga sama. Nah, ini bernilai positif ya. Jadi sama cermin cekung tadi bernilai positif, mohon maaf tipu. Kemudian pembiasan cahaya pada lensa cekung. Nah, ini silakan dibaca, tinggal dibaca ya. Ini ada 3, bikonkav, plan konkav, dan konveks konkav. Lanjut, bagian-bagian lensa cekung. Ini juga sama ya dengan lensa cembung tadi. Lanjut. Nah, sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. Nah, ini tinggal dibaca sendiri. Lukisan bayangan pada lensa cekung. Nah, seperti ini ya. Sama caranya. Jadi sifatnya adalah maya, sifat bayangan pada lensa cekung yaitu maya tegak diperkecil di ruang 1. Nah, kalau yang lensa cekung ini sama dengan yang cermin cembung ya, ingat. Jadi tadi lensa cembung itu sama dengan cermin cekung, terus kalau lensa cekung itu sama dengan cermin cembung. Nah, seperti itu. Rumusnya ini ya. Nah, ini pada lensa cekung F dan R bernilai negatif. Nah, lanjut. Untuk ini, diagram mata normal ya. Jadi, mata normal itu ketika lensa itu dapat memfokuskan ini ya, cahaya. Sehingga bayangan itu tepat jatuh di retina. Sini retina ya. Nah, terus lukisan bayangan pada mata manusia itu nyata, terbalik, dan diperkecil. Ada di ruang 2. Nah, ini. Ini ya. Kemudian ini cacat mata, ini ada hipermetropi, rabun dekat, dan miopi, rabun jauh. Jadi hipermetropi itu ketika lensa mata itu ini ya cenderung cenderung
memipih ya. Nah, tidak bisa mencembung. Jadi bayangan itu ini nggak tepat di retina. Harusnya kan di sini bayangan. Nah, jadi dia di belakang. Bayangannya jatuh di belakang retina. Nah, ini bisa ditolong dengan lensa ini cembung. Nah, kalau rabun dekat ini biasanya terjadi pada orang yang sudah tua ya. Ini rabun dekat. Nah, jadi kalau membaca koran itu harus dijauhkan. Kalau jadi tidak bisa melihat di jarak dekatnya. Ditolong dengan lensa cembung agar lensanya bisa mencembung ini. Kemudian nanti bayangan akan tepat jatuh di retina. Kemudian rabun jauh juga sama. Ini karena lensa mata itu cenderung menebal ya, sehingga bayangan jatuh di depan retina di sini. Harusnya di sini. Nah, ini terjadi saat yang namanya minus itu ya. Nah, itu miopi atau rabun jauh. Jadi melihat jarak-jarak jauh itu tidak bisa. Jadi harus ditolong dengan lensa cekung. Nah, lensa min ini ya, minus. Nah, orang minus itu ini ya. Ditolong dengan lensa cekung agar lensa mata itu bisa mencekung sehingga bayangan akan tepat jatuh di retina seperti ini. Nah, oke ya. Lanjut. Nah, untuk kekuatan lensa mata, lensa kacamata. Ini pada hipermetropi. Jadi rumusnya itu pH sama dengan 100 per S dikurangi 100 per pp. Keterangan pH itu kekuatan lensa kacamata untuk hipermetropi. Satuannya dioptri, kemudian S jarak benda di depan kacamata, dan pp titik dekat mata seseorang cm. Nah, jika jarak benda tidak disebutkan dalam soal, nilai S itu diambil dari titik dekat mata normal yaitu 25. Sehingga persamaan sebagai berikut ini ya. Jadi kalau S-nya di sana tidak diketahui itu sudah otomatis 25. Jadi pH sama dengan 100 per 25 dikurangi 100 per pp. Oke, contoh soal. Titik dekat mata seseorang terletak pada jarak 120 cm di depan matanya. Untuk melihat dengan jelas benda yang terletak 30 di depan mata, berapa kekuatan lensa kacamata yang harus digunakan? Diketahui pp sama dengan 120 cm. Ini ya. Titik dekat mata, kemudian S30 ini diketahui. Lanjut pH, ditanya pH, kemudian dijawab pH sama dengan 100 per S dikurangi 100 per pp. Nah, lanjut 100 per 30 dikurangi 100 per 120. Ya, disamakan penyebutnya, jadi ini hasilnya 300 per 120. Jawabannya 2,5 dioptri. Gitu. Oke, lanjut. Nah, presbiopi ya, ini adalah mata tidak dapat melihat dengan jelas pada jarak dekat maupun jarak jauh. Ini ya, ditolong dengan lensa rangkap atau ganda. Lanjut. Nah, indera penglihatan manusia. Ini materinya banyak sekali ya. Jadi ini ada mata, bagian-bagian mata. Nah, jadi mata itu ada 3 lapis ya, sklera itu yang paling luar ini, kemudian ada koroid, kemudian di sini lapisan paling dalam itu ada retina. Oke, sekarang kita lanjut ke ini ya, sklera. Jadi sklera itu pembungkus paling luar ini. Nah, pembungkus paling luar itu untuk melindungi bola mata ya. Nah, tapi di sini tidak disebutkan. Jadi ini ada kornea. Kornea itu nih, di lapisan pertama itu ada kornea. Kornea itu fungsinya melindungi bagian di belakangnya, membantu memfokuskan bayangan, melewatkan cahaya ke mata. Kemudian ini ada iris, itu selaput yang memberi warna mata seperti ini, mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Pupil nih ya, ini fungsinya sama dengan iris, mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Seperti itu. Nah, terus lanjut. Nah, ini untuk koroid. Koroid tidak disebutkan ya. Koroid itu lapisan ke ini lapisan ke 2 ya di sini. Di sini banyak terdapat ini ya, pembuluh darah ya, penyuplai darah untuk retina. Oke, lanjut. Untuk lensa. Lensa di sini
Ya, ini fungsinya memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh tepat di retina ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, agar tepat di sini. Kemudian di sini ada retina. Retina di sini ya lapisan paling dalam, yaitu fungsinya menangkap bayangan benda yang dibentuk lensa lalu mengubahnya menjadi sinyal saraf. Terdiri dari sel batang dan sel kerucut. Kalau sel batang itu menerima rangsang cahaya dengan intensitas lemah dan tidak berwarna, kemudian sel kerucut menerima rangsang cahaya dengan intensitas kuat dan berwarna. Nah, jadi urutannya kira-kira bagaimana? Jadi dari kornea, kemudian kornea, kemudian pupil ini ya diatur intensitas cahayanya, kemudian ke iris dan lensa mata. Kemudian ke ditangkap oleh retina. Seperti itu ya urutannya. Lanjut. Nah, ini ada alat-alat optik ya, alat-alat optik ya, alat-alat optik itu ini ya, jadi alat-alat yang dibantu oleh ini cermin-cermin itu ya, seperti itu. Nah, ini dimanfaatkan berbagai alat ini ya, misalnya kamera itu ya, kamera, kemudian ada itu menghasilkan gambar ya, kemudian ada loop untuk melihat benda-benda yang lebih kecil ya, tidak kecil sekali. Nah, terus ini mikroskop itu ke lebih kecil ya, mungkin bisa ke ukuran jaringan ya, ukuran jaringan. Kemudian ini ada teleskop ya atau teropong untuk meneropong ini benda-benda benda-benda yang cukup jauh ya, benda-benda yang cukup jauh. Kemudian ini periskop, ini digunakan di kapal selam ya, untuk melihat kondisi di atas air ya. Kemudian ada proyektor ini atau LCD. Nah, nanti bisa dibaca sendiri di buku. Nah, itu saja untuk materi ini ya, cahaya dan alat optik ya. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ya, insya Allah sudah selesai materinya di semester ini, terakhir cahaya ini ya, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.